يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله setelah itu yang telah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di rumah di antara rumahnya dengan keadaan iman, Islam dan sehat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengevakuasi umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman keterang, yang telah mengekspansi zaman kejahilian, zaman kebodohan menjadi zaman yang dipenuhi dengan pelita dan cahaya ilmu. Semoga telah kita dibangkitkan bersamanya dan minum dari badan rohnya. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah dan tauhid. Sebelumnya pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasanya ada 70.000 orang dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa hisab. Yang mereka langsung masuk ke surganya Allah tanpa ada perhitungan sebelumnya, tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Dan mereka adalah orang-orang terpilih dari yang terpilih. Dan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Bukhari dalam sahihnya bahwasanya 70.000 orang ini bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena mereka melakukan 4 hal. Syarat untuk memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab, siapa yang masih ingat Pak? Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk hidup. Pertama, yang kedua, sering ingat Pak? Tidak menggunakan pengobatan kain atau tusuk besi kepala. Memang mengobati, menghilangkan sakit, namun meninggalkan cacat. Itu kemudian ciri-ciri ketiga orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tidak taqayyur, tidak pesimis dengan takdir Allah. Kalau bahasa orang sekarang pamali, tidak berkeyakinan adanya pamali. Nah, contoh pamali banyak Pak. Kalau nyampung yang bersih, kalau nggak bersih nanti suaminya bokok. Padahal Nabi Muhammad SAW bebokkan. Kalau begitu nggak usah nyapu aja sekalian, biar dapat suami. Dan pamali yang lain apa? Kalau ada cicak yang jatuh ke badan kita, pertanda kesialan. Atau kalau ada burung hantu di depan rumah atau burung yang menakutkan di rumah bahasa, maka tanda akan ada kematian dari salah satu saudara kita. Kalau giginya copot yang atas, buangnya ke bawah. Kalau gigi copot yang bawah, buangnya ini keyakinan seperti harus dihilangkan dari umat. Mengapa? Karena tatayyur atau pesimis dengan takdir Allah, menyangka-nyangka yang tidak baik tentang takdir Allah, itu bisa mengeluarkan seseorang dari kategori 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan syarat yang keempat untuk masuk surga tanpa hisab dan azab adalah selalu bertawakal kepada Allah. Selalu bertawakal kepada Allah. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya syarat boleh seseorang itu meminta keberkahan dari orang lain. Syaratnya ada 2. Yang pertama,
Orang yang dipintakan itu adalah orang yang muslim, orang yang soleh. Kemudian yang kedua, dia masih hidup. Ya. Dalilnya banyak. Ketika Rasulullah SAW dimintai oleh para sahabatnya untuk mendoakan mereka, dalam riwayat ketika peperangan Tabuk, Rasulullah SAW dimintakan untuk mendoakan matanya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau pun meludah ke salah satu matanya, menaruh ludahnya, liurnya di salah satu matanya Ali bin Abi Thalib, kemudian membasuhnya dengan satu kali basuhan, satu kali ucapan, dengan berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah Ali." Kemudian setelah itu matanya kembali seperti semula. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, "Wa kana ahaduhuma alayya." Dan mataku yang diusap oleh Rasulullah, yang ketika itu kena penyakit hampir keluar, setelah diusap oleh Rasulullah langsung sembuh, bahkan lebih tajam daripada yang setan. Dalilnya juga ketika penceklik di zaman Umar bin Khattab, akhirnya para sahabat pun memintakan doa kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW yang masih hidup. Yang intinya adalah, jadilah orang-orang yang terpilih untuk memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, kita masuk ke bab baru. Bab selanjutnya. Penulis kita berkata di sini, babul khawfi minasyirki, bab wajibnya seseorang takut terhadap kesyirikan. Wajibnya seseorang takut terhadap kesyirikan. Saudaraku yang Allah muliakan, seorang hamba, seorang mukmin yang beriman, dia dalam satu kondisi harus mengumpulkan dua keadaan dalam hatinya. Karenanya tidak diterima imannya seseorang kecuali dia mengumpulkan dua keadaan ini dalam hidup. Keadaan yang pertama adalah dia harus mentauhidkan Allah. Dia harus berpulang kepada ketauhidan. Dia harus berpegang teguh dengan tauhid. Dia harus memotivasi dirinya dengan tauhid. Keadaan yang kedua yang harus berkumpul dalam hati seorang mukmin dalam satu waktu adalah dia harus takut kesyirikan. Ketika dia berharap hatinya selalu di atas keistiqomahan, seraya dia berdoa dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan diulang dalam salat-salatnya, maka hati seorang hamba juga harus terkumpul dalam satu waktu takut kepada kesyirikan. Dibahasakan oleh ulama al-khawfu wal-raja, harus berharap kepada Allah dan harus berharap kepada Allah di atas tauhid, dan harus takut ketika Allah menghilangkan ketauhidan kita dan menyelewengkannya kepada kesyirikan. Harus. Jadi seorang itu harus takut kepada kesyirikan. Nggak boleh salah santai. Aneh mah. Aneh udah S3 kuliah. Aneh setiap malam Senin ikut kajian, ikut taklim di musola. Aneh nggak mungkin kena kesyirikan. Subhanallah, siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keimanan? Bahkan Rasulullah SAW saja berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku meminta surga, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku takut neraka. Rasulullah SAW saja berharap agar dirinya selalu istiqomah di atas ketaatan dan mati memasuki surganya Allah. Dan beliau selalu berharap untuk dijauhkan dari neraka, padahal beliau sedari awal dosanya yang lalu dan yang akan datang telah diampuni. Padahal beliau telah digaransi untuk masuk surganya Allah. Padahal surga itu haram, sampai beliau pertama lah yang mengetuk pintu surga. Namun tidak temukan, beliau tetap berharap kepada Allah agar hendaknya selalu ditunjukkan jalan kelurusan, jalan istiqomah. Jikalah beliau sallallahu alaihi wasallam saja takut terjatuh kepada kesyirikan yang menjatuhkan seseorang kepada neraka, harusnya seorang hamba juga takut kepada kesyirikan. Kan kita harus ditakutkan. Marilah kita saksikan mengapa kita harus takut kepada kesyirikan. Surah An-Nisa ayat 48.
Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah selalu mengampuni dosa di bawah itu semua. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah mengada-ada dosa yang sangat dahsyat. Quran surah An-Nisa ayat 48. Beliau berkata dalam kitabnya, "Lamma kana syirku wa akbaru dzunub wa akbaruha wa ashadduha 'uqubatan lima fihi min tamdid lir-rabb 'azza wa jalla wa tashbihihi bi makhluqatihi." Ketika Allah menyamakan, Allah mengatakan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling dahsyat, dosa yang paling jelek, dosa yang paling busuk, dan yang paling parah hukumannya, karena di sana seseorang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah juga memberitahukan bahwasanya karena dosa ini sangat besar, sangat dahsyat, sangat busuk, sangat jelek, Allah memberitahukan, maka barang siapa yang melakukan dosa syirik tersebut, Allah tidak akan mengampuni dosanya jika dia mati dalam keadaan ini. Wa amma man mata ala tauhid 'indahu ba'du dzunub fa innallaha wa'ada bil maghfirati lahu. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. Berarti dipahami, orang Islam, orang Muslim, orang yang mati, walaupun dia banyak dosanya, selama dia tidak berbuat syirik, maka dia berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berbuat syirik. Wa ada bil maghfirah, Allah janjikan kepada yang ampunan wifqa masyiati, dan itu terserah Allah. Tsumma 'allala 'adam al maghfirah lil musyrikin, dan Allah dalam ayat yang kita bacakan di atas mengatakan bahwasanya Allah meniadakan ampunan untuk orang-orang yang syirik. Li'annahum ya'maluna hadza qad kadzdzabu 'ala Allah bi'ibadatihim, karena orang-orang yang syirik itu mereka melakukannya karena mereka mendustakan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dan melakukan ibadah kepada selainnya. Wartakabu dzanban kabiran la yusawihi dzanbuhu, dan beliau berkata, penulis kita berkata di sini, Pak, maka sungguh siapa yang melakukan dosa syirik, dia telah melakukan dosa yang tiada dosa lebih dahsyat kecuali dosa syirik. Saudara yang Allah muliakan, saksikan, ketika Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah itu. Dari sini ulama sepakat, ahli tafsir sepakat. Mengapa Allah mengatakan duna di bawah? Ini dalil bahwasanya dosa yang paling dahsyat adalah dosa syirik. Berzina dosa, ya, dahsyat dosa Allah. Bahkan laki-laki yang telah menikah berzina, jika suatu negara melakukan undang-undang syariat, maka dia harus dirajam, ditimpuk sampai mati. Jika dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Minum khamar dosa besar, ya, maka barang siapa yang minum khamar akan dicambuk. Menuduh seorang kaum muslimin atau muslimat berzina dosa besar, ya, dan dia akan dicambuk. Namun ada dosa, ada sebuah kesalahan yang barang siapa yang melakukannya, sungguh dia telah melakukan dosa yang lebih dahsyat dari zina, lebih dahsyat dari minum khamar, lebih dahsyat dari mencuri, lebih dahsyat dari menuduh seorang berzina. Apa itu? Dosa syirik. Mengapa saudaraku yang Allah muliakan? Karena ketika seseorang berdosa melakukan zina, dia melakukan dosa pure untuk menyakiti hati hambanya, hati hamba Allah. Namun ketika seseorang itu melakukan dosa syirik,
itu dosanya pure dia menduakan Allah. Yang harusnya dia katakan qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal esa. Namun dia malah mengatakan bahwasanya ada yang diibadahi selain Allah. Inilah dosa yang paling dahsyat setelah Allah. Jadi kalau bapak-bapak nanya, Ustaz, dosa yang paling dahsyat itu dosa yang paling hebat, dosa yang paling besar itu dosa apa? Dosa syirik. Maka barang siapa seorang hamba yang mati di atas kesyirikan sebelum dia bertaubat, kekal neraka. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas adalah man mata ala syirkil akbar wajabat lahu nar. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan besar, maka dia wajib kekal masuk neraka. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan besar, maka dia wajib masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Dari sini kita mengetahui Pak, bahwasanya syirik itu ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik kecil, perbedaan syirik kecil dan syirik besar pernah kita sampaikan dahulu, kita mengulang untuk menyempurnakan faedah. Syirik kecil itu tidak melazimkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik kecil. Kalau syirik besar itu melazimkan pelakunya kekal di neraka. Akan dibuat. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut perbedaan yang lain, contoh syirik kecil apa? Apa contoh syirik kecil? Syirik kecil. Sebelum menjawab, antum jangan terkecoh dengan kata-kata kecilnya. Syirik kecil. Apa-apa lah masih kecil, syirik kecil. Syirik kecil itu dosa besar tetap. Walaupun dikatakan syirik kecil, bukan berarti dosanya kecil. Walaupun dia syirik kecil, dia tetap dahsyat dosanya. Bahkan inilah yang Rasul khawatirkan kepada para sahabatnya. Contoh syirik kecil adalah riya. Rasul bersabda dalam hadisnya, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkal asghar." Wahai kalian para sahabatku, yang paling aku takuti kepada kalian, subhanallah. Padahal para sahabat adalah orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah, orang yang paling bersih hatinya. Mereka yang terpilih untuk menemani Rasulullah. Mereka yang menyaksikan wahyu turun. Namun ternyata Rasulullah SAW khawatir para sahabatnya terjangkit penyakit riya. Bagaimana kabar dengan kita? Mempertontonkan kebaikan untuk mendapatkan pujian-pujian manusia, itulah dia. Mempertontonkan ibadah demi untuk mendapatkan wajah-wajah manusia, itulah riya. Ketika di belakang manusia dia mengurangi sunnah wajibnya, namun ketika di depan mata manusia seakan-akan dia adalah hamba Allah yang paling saleh. Rasul bersabda, sesungguhnya kalian para sahabatku yang aku takuti kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hati-hati penyakit riya ini, Pak. Perbedaan yang kedua, perbedaan syirik kecil dengan syirik besar. Tadi yang pertama adalah syirik kecil tidak melazimkan pelakunya kekal di dalam neraka. Namun kalau syirik besar melazimkan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik besar contohnya apa? Banyak. Syirik besar contohnya sujud kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berpuasa untuk selain Allah. Ya. Menduakan Allah itu syirik besar. Contoh perbedaan yang kedua, syirik kecil dan syirik besar adalah syirik kecil itu hanya menggugurkan amalan yang dia lakukan, menggugurkan kebaikan ibadah yang dia lakukan sekarang. Contohnya, kalau ada orang riya ketika dia sholat karena ada mertuanya, karena ada orang lain, ada orang tuanya sholat, Allah, dia melakukan tersebut karena riya, ingin dipuji manusia, maka dia termasuk kesyirikan. Tapi dia tetap menyembah Allah, Pak. Tetap menyembah Allah. Sholatnya buat Allah. Maka ulama sepakat orang ini melakukan syirik kecil riya. Maka konsekuensinya apa? Dia ibadahnya tidak diterima. Namun berbeda. Kalau ada orang sujud kepada selain Allah, Allah bukan hanya tidak menerima sholatnya itu, namun Allah menggugurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain.
Jika ada orang yang telah sujud kepada Allah selama 60 tahun dengan ikhlas, dengan ridha, dengan berlepas diri kepada Allah, namun ketika akhir hayatnya dia satu kali sujud kepada selain Allah, maka 60 tahun sujudnya yang dia lakukan gugur semuanya. Itulah syirik besar. Perbedaan yang kedua, syirik besar adalah menggugurkan semua amalan. Adapun syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dia lakukan. Kemudian perbedaan ketiga, syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil itu ada ancaman dari Rasulullah SAW tanpa ada ancaman dari Allah kebanyakan. Adapun syirik besar mengumpulkan dua ancaman dari Rasulullah SAW dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengancam langsung dua, Allah dan Rasulullah syirik besar. Kemudian syirik kecil, perbedaan yang keempat, syirik kecil jika dilakukan tidak mengeluarkan orang dari daerah keislaman. Atau orang yang melakukan syirik kecil tetap dikatakan muslim. Ada orang sholatnya riya, Pak. Atau ada orang sholatnya ibadahnya riya. Apakah kita tetap katakan dia muslim? Tetap muslim. Dan ketika dia meninggal, konsekuensinya apa? Diberikan hak Islam, hak seorang mayat. Hak jenazah muslim ada 4. Yang pertama, iman, zikir. Yang kedua, dikafankan. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. Ini hak jenazah seorang muslim. Maka barang siapa seorang muslim yang melakukan syirik kecil, waliyadzubillah, dia tetap diberikan 4 hak ini, tetap. Namun kalau ada orang muslim yang sujud kepada selain Allah, maka dia tidak mendapatkan 4 hak tersebut. Dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, tidak dikafankan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dikuburkan bersama orang-orang kafir. Inilah perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Mengapa gerangan disebutkan oleh para ulama ini? Karena kita seorang muslim harus takut kepada kesyirikan. Takut, hatinya harus was-was. Nggak boleh kita tenang, nggak boleh santai. Memang bergaul dengan siapa aja, ya memang kita bergaul masalah duniawi dengan siapa aja. Nah, bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam boleh. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggadaikan dirahnya, menggadaikan baju besinya seorang Yahudi. Dan Allah berfirman bahwasanya kita boleh bermuamalah duniawiyah dengan orang-orang di luar Islam boleh. Namun kalau masalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala firman, lakum dinukum waliya. Untuk kalian agama kalian. Kalau masalah agama kalian, agama aku, keras, utuh di sini. Kalau masalah duniawi, oke. Tapi kalau masalah ibadah, tidak ada toleransi dalam ibadah. Ya, tidak ada toleransi dalam ibadah. Kemudian beliau berkata faedah selanjutnya dari ayat di atas, man mata 'ala tauhid wa 'indahu kaba'irun famaghfiratu dzunubihi tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mati walaupun banyak dosanya, namun dia tetap mentauhidkan Allah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, namun banyak dosanya, namun dari banyaknya dosa tersebut tidak ada dosa syirik, maka dia tetap berpotensi mendapatkan ampunan Allah. Intinya jangan syirik. Itu intinya. Seorang muslim melakukan dosa, ya mungkin bisa bertaubat. Namun kalau seseorang berbuat syirik, dikhawatirkan kekal di neraka. Karena yang saudara yang Allah mengatakan Luqman Al-Hakim, yang namanya bahkan ditulis dalam Al-Quran, surah Luqman. Nasihat pertamanya kepada anaknya apa? Allah firman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah kalian
apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, ya anakku tersayang, wahai anakku tersayang. Nasihat pertama dari seiring banyaknya nasihat yang Luqman pilih kepada anaknya, ternyata nasihatnya berbunyi, wahai anakku tersayang, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan syirik. Nasihat kepada anak kita penting. Nah, jangan ngebut di jalan. Oke, baguslah. Nah, jangan nongkrong-nongkrong di jalan. Ya, bagus. Nah, jangan merokok-rokok. Ya, bagus. Nah, jangan minum-minum. Ya. Nah, jangan suka main sama anak-anak yang nggak benar. Ya. Namun ada nasihat yang bahkan masih terlupakan di antara bapak-bapak semua, di antara kita semua. Nah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Padahal inilah nasihat yang bisa mengakibatkan jika seorang anak melakukannya, dia terselamatkan dari panasnya api neraka. Namun nasihat ini yang terlupakan dari kita, Pak. Berarti kita bisa berkata beliau di sini, semua dosa itu berpotensi mendapatkan ampunan Allah. Karena ulama sahabat, sebesar apapun dosa seseorang, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia tetap akan mendapatkan surga. Walaupun di laundry itu di neraka. Mampir dulu, transit dulu ya. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Karenanya ulama sepakat usotal muwahhidin, bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah walaupun mereka bermaksiat tetap berpotensi mendapatkan surga. Tetap. Ada pemahaman keliru yang ini dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah, oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu 11-12 keyakinannya tentang akidah dan orang Mu'tazilah. Difahami Pak? Orang Khawarij itu keyakinan mereka tentang surga dan neraka seseorang itu 11-12 adik kakak dan orang Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij mengatakan anna murtakibal kabirati mukhalladun finnar. Orang yang melakukan dosa besar walaupun itu bukan dosa syirik, orang Khawarij mengatakan dia tetap kekal di neraka. Jadi kalau orang Khawarij ada orang zina kekal di neraka. Kalau pemahaman sunnah, pemahaman ahli sunnah, pemahaman salaf mengatakan orang yang melakukan dosa besar, hatta itu zina, dia bertaubat berpotensi mendapatkan ampunan. Hadisnya banyak, Pak. Hadis Muratul Qawmiyah banyak sekali. Seorang sahabat yang dikabarkan ketika itu datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku telah hancur, aku telah binasa. Dia ngaku dan berzina. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabatnya untuk merajam si laki-laki ini karena sudah menikah. Dan kalau orang sudah menikah berzina, kalau hukum syariat maka dia dirajam. Ketika ditimpuk orang ini kabur, padahal dia minta dirajam karena saking sakitnya dia kabur. Namun setelah ditemukan akhirnya dia diam. Ketika ditimpuk dengan satu kali timpukan yang pelan, dia meninggal. Akhirnya kata Rasulullah, aku melihat dia sedang berenang di sungai surga. Dalil bahwasanya pezina pun mendapatkan potensi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis, banyak, tidak cukup kita jelaskan sekarang. Ya. Maka dari itu kalau saya di sini ya, orang-orang Mu'tazilah, adapun orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka orang yang melakukan dosa besar fa innahu fi manzilatin bainal manzilatain, maka dia berada di status tidak ahli surga, tidak ahli neraka. Orang Mu'tazilah bilang seperti itu. Namun dia lebih berpotensi untuk masuk neraka. Yang intinya adalah ini adalah pemahaman-pemahaman keliru. Adapun pemahaman orang-orang yang soleh sebelum kita yang telah mendahului dalam keimanan, maka kita harus berkeyakinan bahwasanya orang yang melakukan dosa sebesar apapun, selama dia tidak berbuat syirik, maka dia tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang telah melakukan kesyirikan pun, namun dia berpulang dari kesyirikannya,
Sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia yakin dengan ketauhidan Allah. Dia pernah melakukan syirik besar. Namun setelah dinasihati, dia mendapatkan hidayah kembali. Dia berpulang dari kesyirikannya menuju tauhid yang benar. Maka ulama sepakat, orang ini tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, kita bacakan ayatnya, Pak. Kita carikan. Kami posisi berapa, ayat berapa? Surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan tidak mengampuni dosa selain itu. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, dia telah melakukan kesalahan yang nyata. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan kemudian dia bertaubat dari kesyirikannya, walaupun dia sempat melakukan kesyirikan, namun dia bertaubat dari kesyirikannya, dia mati dalam keadaan Islam, maka dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati, jangan meninggal, jangan modar kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa emang? Emang kenapa Ustaz kalau mati bukan dalam keadaan Islam? Ayat ini yang kita baca, kekal di dalam. Ya. Semoga Allah menjaga kita dan menolong kita dari kesyirikan. Amin. Faedah yang selanjutnya, fil ayati raddun 'alal khawarij alladziina yakfuruna bidzunub wal mu'tazilati alladziina yarawna takhlid shahibal kaba'ir finnar. Coba bacakan. Di ayat yang di atas ini adalah pembantahan untuk orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan orang-orang pelaku dosa besar kekal di neraka. Tidak. Orang pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak berbuat syirik, maka dia tidak kekal di neraka. Yang keempat, itsbatu sifatil masyiati lillah. Di ayat yang kita bacakan di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat masyiat. Masyiat itu sifat memiliki, serta kehendaknya. Terserah Allah. Terserah. Maka mengapa Allah menjadikan dosa syirik dosa yang besar? Ya terserah Allah. Mengapa Allah memilih dosa syirik adalah dosa yang paling dahsyat? Ya terserah Allah. Mengapa Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berzina, minum khamar, dosa-dosa besar yang lain, namun Allah tidak mengampuni dosa syirik? Ya terserah Allah. Masyiat itu namanya. Kita tidak bisa komen Allah gimana sih, masa lagi dosa syirik? Lah, sifat masyiat itu adalah sifat khusus prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya belum? Belum. Sudah saya? Masih lama? Minum dulu Pak ya. Saudara yang Allah muliakan, yang telah kita pahami bahwasanya seseorang itu harus takut kepada kesyirikan, dan telah kita pahami bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar tetap berpotensi mendapatkan ampunan Allah selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Marilah kita saksikan sebuah ayat dalam surah Ibrahim ayat 35. Dalil bahwasanya Nabi Ibrahim yang dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasihnya yang maha penyayang, orang yang paling mentauhidkan Allah, bahkan satu-satunya orang yang di kala itu menyembah Allah ketika manusia semuanya menyembah patung yang dibuat oleh bapaknya sendiri Azar.
Dalil bahwasanya Nabi Ibrahim pun sekelas beliau saja, sekuat imannya beliau saja, tetap takut kepada kesyirikan. Allah berfirman surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah maksudnya, jadikanlah kota ini, kota Makkah maksudnya, kota yang aman, dan jauhilah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada patung-patung, dan jauhilah diriku dan anak-anak keturunan-keturunanku dari beribadah kepada selain Allah. Saudaraku, dari sini kita memahami, jikalau Nabi Ibrahim saja alaihissalam takut kepada kesyirikan. Ngomong-ngomong, antum tahu Nabi Ibrahim bukan? Ketika Nabi Ibrahim itu masih muda, beliau berkata kepada ayahnya. Kami bacakan ceritanya, Pak. Dalam surah Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, wahai bapakku, mengapa engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Aku melihatmu dan kaummu terdapat di kesesatan yang nyata. Kemudian Allah firman, "Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuatan kami, kekuasaan kami di bumi dan di langit, agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Walamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba, dan ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku ini. Walamma afala qala la uhibbul afilin, dan ketika bintang itu hilang, aku tidak suka. Ibrahim berkata, Tuhan itu tidak akan hilang. Walamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qawmid dhalin. Dan ketika melihat bulan, Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Namun ketika bulan itu hilang juga, beliau berkata, kalaulah Tuhanku hilang, niscaya aku menjadi orang-orang yang sesat. Berarti bulan bukan Tuhanku. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan ketika dia melihat matahari yang cerah bersinar, inilah Tuhanku, karena ini lebih besar. Walamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Dan ketika matahari itu ditelan oleh malam, dia berkata, wahai kaumku, matahari itu bukan Tuhan, dan aku berlindung dari orang-orang yang syirik seperti kalian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku telah mewajahkan wajahku untuk yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku di atas akidah yang lurus, dan aku bukan orang dari kalangan orang-orang yang syirik. Ini dalil saudara yang Allah muliakan bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu dengan kekuatan imannya saja masih tetap takut kepada kesyirikan. Bagaimana kabar dengan kita? Mungkin kalau cerita Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu jauh, Pak. Di abad 20 ini ada seorang dari Saudi Arabia di kota Riyadh yang bernama Dr. Abdullah Al-Qasimi. Silakan anda cari di YouTube atau di Google banyak. Dr. Abdullah Al-Qasimi. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan tulisan-tulisannya itu dijadikan hujah untuk para pembela agama Allah. Seakan-akan tintanya itu adalah tinta emas yang ilmunya syarat dan hikmah.
banyak dengan hikmah. Namun dalam sebuah kitabnya dia mengatakan, aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Terlalu pede dengan keimanannya, tidak takut kepada kesyirikan. Tidak jauh setelah itu, akhirnya dia pun murtad, keluar dari agama Allah. Dan dia berkata, ketika dia sudah murtad, dia menulis kitab. Kami lupa namanya. Dia mengatakan bahwasanya iblis, Fir'aun itu adalah makhluk-makhluk yang akan masuk surga. Dan dia berkata dan dia berkomentar dalam satu kitabnya, ana abdu syaitan, aku adalah hamba syaitan. Subhanallah. Abdullah Al-Qasimi, silakan baca. Saking sesatnya bahkan sampai mengatakan, yang kita pikir-pikir sepertinya anak kecil pun tidak mengatakan aku hamba syaitan. Enggak. Namun ternyata orang secerdasnya tidak takut kepada kesyirikan, terlalu pede dengan imannya. Apa yang Allah jadikan kepada dia? Dia keluar dari agama Allah. Seorang beriman itu harus mengambil pelajaran, Pak. Kalaulah seorang doktor S3 bisa keluar dari keislaman karena terlalu pede dengan imannya, tidak meminta keistiqomahan hati di atas sunnah dan hidayah. Kalaulah ilmu sebesar mereka saja itu masih bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, bahkan murtad dari agama Allah, apa kabar dengan kita? Karenanya perbanyaklah doa sebagaimana Rasul sampaikan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agama. Wahai yang menggonta-gantikan keadaan hati, gantilah keadaan kami di atas ketaatan kepada Nabi. Allahumma amin. Dari sini kita memahami bahwasanya seorang Nabi Ibrahim saja tetap takut kepada kesyirikan. Wa min asli dini Rasulullah wa tauhid, dan nabi-nabi yang lain pun mengajarkan tauhid kepada Allah. Wastihbabul wa'isyasi li dzurriyyatihi, dan kita disunahkan juga untuk mendoakan anak-anak kita. Doakan juga anak kita, ya Allah jauhkan keluargaku dan seluruh kaum muslimin dari kesyirikan. Ya. Mau tahu kan antum bagaimana caranya mendapatkan keberkahan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk kota tersebut mereka beriman, mereka bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan langit dan bumi. Namun mereka mendustakan agama-agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan diambillah dan diancamlah mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Syirik adalah dosa yang paling dahsyat. Bahkan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika mereka belum sempat bertaubat dari syirik tersebut. Karenanya wajib untuk seorang muslim hendaknya mengumpulkan rasa takut dan rasa berharap kepada Allah, rasa takut dari kesyirikan dan berharap kepada Allah, agarnya Allah menjaga kita di atas agamanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yang tidak diragukan lagi keimanannya, masih takut kepada kesyirikan. Karena dia berdoa, ada
Alaihissalam dalam doanya, Rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budu asnam. Ya Allah, jadikanlah Makkah ini negeri yang berkah, yang aman, dan jauhkanlah diriku dan keluargaku dan keluarga-keluargaku dari peribadatan kepada selain Allah. Karenanya cukuplah bagi kita pelajaran orang-orang yang mendahului kita. Tidak boleh seseorang itu merasa yakin dengan keimanannya, tidak berdoa kepada Allah untuk menjaga istiqomahnya. Harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjaga keimanan kita. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Alhamdulillah, kita pelajari 2 ayat tentang akidah tauhid atau seorang mukmin itu harus takut kepada syirik, harus takut dengan melindungi kepada Allah. Mungkin ada yang ditanyakan, terus kita coba syukur. Waalaikumsalam. Ini dulu. Fadhal. Waalaikumsalam. Perkataan yang sering dilontarkan dalam lisan manusia, kalau nggak kerja mau makan apa? Perkataan ini benar, namun juga salah. Karena sejatinya bekerja itu adalah perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan kalau kalian sudah sholat, bertebarlah kalian di muka bumi, kerjalah, dapatkanlah fadilah, dapatkanlah keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah. Perintah. Nabi Daud alaihissalam tidak mau makan kecuali hasil kerja tangannya. Rasulullah bersabda, "Ada Nabi yang Daud la ya'kul illa min amali yadihi." Nabi Daud tidak mau makan dari tangannya. Bahkan Allah mensifatkan siang itu adalah waktu kerja. Allah firman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan malam waktu istirahat, siang waktu kerja. Ya, seorang muslim itu harus bekerja untuk bisa mendapatkan rezeki. Namun ketika kita katakan kalau bekerja mau makan apa, jika di situ ada unsur keyakinan bahwasanya dia mendapatkan rezeki dari kerjaannya, dari bosnya, maka barulah kita katakan ini syirik. Namun kalau dia katakan seperti itu, hanya mengatakan sebabnya saja. Saya kalau bekerja mau makan apa, kita tapi yakin kepada Allah. Kalau ditanya, Pak, tadi antum bilang kalau bekerja mau makan apa? Maksud antum ngomong gitu apa ya? Maksud anda Allah itu memang telah menyiapkan rezeki. Namun saya mengejar sebab tersebut dengan kerja. Kalau saya kerja, saya mau makan apa nanti? Barulah orang ini selamat dari kesyirikan. Karena jika satu lama Pak, perkataan seperti ini dihindari. Perkataan seperti ini dihindari. Ya, kita ambil belajar dari Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW sebenarnya putus dan beliau berhasil membenarkannya, beliau mengatakan ini adalah pertolongan Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan keutamaan dari Allah di pulang banyak, bisa menentukan angin, menentukan jin, manusia, semua ditentukan hewan oleh Allah Nabi Sulaiman. Namun beliau berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuran." Sesungguhnya nikmat ini dari Allah agar mengujiku, aku syukur, aku kufur. Jadi bahwasanya perkataan-perkataan seperti ini hendaknya dihindari karena dikhawatirkan ada unsur kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, apakah
ujub itu masuk syirik? Tidak. Ujub itu tidak masuk syirik, hanya masuk ke dalam mubiqat, dosa besar yang menghancurkan, namun tidak masuk ke dalam syirik. Apa itu ujub? Ujub itu tidak masuk syirik. Ujub itu ketika seseorang berkata, saya lebih hebat daripada dia, membanggakan diri dia. Itu ujub. Dia membanggakan nasabnya, ujub. Dia membanggakan mobilnya, istrinya yang cantik, rumahnya yang mewah, ujub. Itu semua banget. Ya, ATM yang banyak, ujub. Itu dosa besar, namun tidak masuk syirik. Tapi kalau dia berkata, mobil gue hasil kerja tangan gue, bukan dari Allah, ini dari gue, Masya Allah, itu ujub dan syirik. Ya, bahwa ada sesuatu. Jadi bedakan antara ujub dan meniadakan nikmat Allah. Kalau ada orang ujub, tapi dia masih yakin dengan rezeki tersebut dari nikmat Allah, maka dia termasuk dalam syirik. Bahwa pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita terhindar dari syirik besar? Sebenarnya kalau ingin memberikan bagaimana caranya kita terhindar dari syirik kecil dan syirik besar. Adapun cara menghindar dari syirik kecil itu berkaitan dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, namun masih yakin dengan Allah. Kita harus yakin bahwasanya semua yang datang kepada kita dari rezeki, semuanya itu adalah bersumber dari Allah. Hilanglah syirik tersebut. Dan kita harus yakin bahwasanya zat yang memberikan kita sesuatu ini, rezeki ini, adalah zat yang tidak butuh dengan makan, dengan minum, tidak butuh dengan sanjungan manusia, karena cukup dari Allah. Untuk menghindari syirik besar, maka yang pertama adalah berbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena biasanya orang itu melakukan syirik besar karena menjauh dari era sekarang. Kebanyakan orang melakukan syirik besar itu karena tidak tahu, Pak. Dia nggak tahu itu syirik. Kayak orang datang, orang pintar. Nah tadi seorang pintar, habis kemana ente? Habis orang pintar. Ngapain? Minta anak, minta keturunan. Minta anak ke orang, bagaimana ceritanya? Orang pintarnya orang soleh kok, pakai peci, pakai gamis, tasbihnya gede-gede, di ayat Tuhan semua, gedok, jenggotan, itu dukun berbaju ustaz. Banyak begitu. Makanya jangan berkumpul dengan mereka. Ya. Dan terhindarnya juga cara terhindar dari syirik besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hendaknya kita memperbanyak bertanya kepada ahli ilmu, bergaul dengan para ahli ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in
pede-pede pada iman kita, ya, berdoa dengan orang soleh, ikut kajian, ikut taklim, harus hadir, karena tubuh kita ini ada 3 unsur, unsur akal, unsur badan, unsur roh. Unsur akal itu bisa dengan pelajaran-pelajaran, unsur badan itu dengan makanan. Roh kita ini harus dicas juga, harus diisi juga. Bagaimana caranya? Ikut kajian, baca Al-Quran, dengarkan motivasi-motivasi tentang surga, ancaman-ancaman dari neraka. Semoga itu bisa membantu menjauhi kita dari kesyirikan. Allahu Akbar. Ada lagi Bapak yang tanya? Silakan. Dua lagi. Ayo dulu. Siapa dulu? Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita sebagai hamba Allah yang Ustaz berdoa sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan dunia? Dan saya pernah melihat ketika dihisab kita nanti di dalam hisab itu, Allah menghisab kita karena kita kebanyakan permintaan dunia kita. Proteslah kita, gitu. Karena amalan kita di sana berkurang gitu. Benar nggak Allah menjawab permohonanmu? Sudah aku jawab ketika masih ada di dunia. Benar nggak demikian sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, boleh tidak memperbanyak doa untuk kemaslahatan dunia? Jawabannya ada, boleh. Dengan syarat tidak mengalahkan doa kita untuk masalah akhirat. Pak, ada keyakinan yang salah. Ada orang berdoa, nggak boleh kita dunia. Kata siapa kita nggak boleh kita dunia? Datangkan dalilnya. Kata Ustaz ini kita tidak berbulan kepada perkataan Ustaz. Kata Pak Profesor ini kita berbulan kepada ayat Allah dan hadis. Kita boleh minta kebaikan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru minal jamanni, fa innahu minad du'a." Perbanyaklah kalian berangan-angan, karena berangan-angan itu termasuk doa. Ahli hadis mengatakan kita boleh berangan-angan tentang dunia selama syaratnya tidak melengahkan kita dari masalah akhirat. Dalilnya jelas bahwa Allah berfirman, "Wajadi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan kejarlah bagianmu di akhirat, jangan lupa dunia. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Antum hafal doanya, doa satu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya, kita minta kebaikan dunia satu, wa fil akhirati hasanah, bagian akhirat satu, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari neraka. Tidak ada bahwasanya kita harus lebih banyak minta akhirat daripada dunia. Dan perkataan kejar dunia jangan lupakan akhirat salah Pak. Kebolak itu. Yang benar kejar akhirat jangan lupakan dunia. Boleh Pak? Itu benar. Ya, jadi boleh Pak. Kemudian dari pertanyaan keduanya, apakah benar permohonan kita yang seperti ini di dunia akan saya tidak tahu itu perkataan dari mana? Sepertinya dari nafas itu bukan hadis, bukan ayat juga. Ya, Allah ada masalah. Syirik sama musyrik. Apa musyrik? Sudah? Syirik itu perbuatannya, musyrik orangnya. Islam itu perbuatannya, Muslim orangnya. Muslim orang Muslim orangnya. Musyrik orang syirik, orang yang berbuatnya. Mukmin orang yang berbuat keimanan. Iman itu perbuatannya. Ya, jadi kalau musyrik itu subjeknya Pak, ismul fa'il, pelakunya. Allah SWT. Baiklah Pak, kami kira cukup ya. Karena kita terbatasan ilmu, juga kita terbatasan waktu. Mohon maaf. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari keluarga kita dari musyrik.
Purmasanya itu